Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, dimanapun yang berada, senang nian balik lagi Cek Yowan bersama Ustadz Orbit di Hikmah pagi ini ya. Yang edisi Senin 2 Maret 2026. Yang mana pagi ini kita bakal ngangkat topik menjadi pribadi yang dapat dipercaya dengan subtema perintah menunaikan amanah. Benar ya Ustadz ya? Siap. Ya. Untuk Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI, dipersilakan Ustadz materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabatul muhtaramin, pemirsa Pro4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita nikmat sehat hingga masuk ke hari 12 apa 13 ini. Kalau yang puasanya Rebo lah hari 13 ini. Kalau yang puasanya hari Kamis baru 12. Dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga Allah terus karuniai kesehatan sehingga kita dapat menyempurnakan semua ibadah wajib maupun sunnah selama bulan suci Ramadan, dapat meraih semua keberkahan bulan suci Ramadan, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, keluar kita dari Ramadan kembali kepada kesucian sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Amin. Amin Allahumma amin. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Pro4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, izinkan saya di tema ke-25 dari kitab Riyadhus Shalihin ini menyampaikan tentang perintah menunaikan atau melaksanakan amanah. Ada 3 hadis yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, bahwa tanda-tanda orang yang punya sifat munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia bohong, wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia ingkari, wa idza tumina khana, dan ketika diberi amanah dipercayai orang dia khianat. Hadis riwayat muttafaqun alaihi, atau bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim, meskipun dia berpuasa, meskipun dia sholat dan menyangka bahwa dirinya adalah seorang muslim. Artinya dalam hadis ini yang ingin Rasul sampaikan kepada kita, pertama bahwa sifat-sifat munafik itu bisa ada pada diri orang muslim ataupun ada pada diri orang-orang non-muslim. Yang pasti kalau dalam diri orang-orang non-muslim, sifat munafik artinya sifat kebencian terhadap keimanan. Sedangkan sifat munafik yang ada di dalam diri orang yang beriman adalah ketidakjujuran, keculasan. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Apa yang ditunjukkan di luar berbeda dengan apa yang menjadikan keyakinan di dalam dirinya. Maka di sini dikatakan tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Yang pertama, kalau berbicara berdusta, kalau dia berjanji dia ingkari, kalau seandainya diberi amanah dipercaya dia berkhianat. Pemirsa Pro4 RRI yang kami cintai, kami banggakan, bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik itu bahkan azabnya di dalam neraka dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam, artinya lebih parah daripada kekufuran. Mengapa? Karena orang-orang munafik ini kekhawatirannya terhadap kepentingan dunia sehingga dia mengaku beriman di hadapan kita, tapi dalam hatinya memendam kebencian kepada umat Islam. Maka na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah sucikan hati kita semua, dihindarkan dari perbuatan nifak atau perbuatan munafik ini. Maka di lanjutan hadis tadi dikatakan wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia salat, meskipun dia berpuasa, meskipun dia mengaku sebagai muslim. Maka pemirsa, sehubungan dengan kegiatan kita di bulan suci Ramadan berpuasa, saya pikir ibadah puasa, ibadah wajib maupun sunnah di bulan puasa adalah bagian di antara terapi yang Allah berikan kepada diri kita agar kita terhindar dari penyakit munafik ini. Mengapa? Karena
Dasarnya munafik itu kan kebohongan. Mengapa? Karena ia ingin menutupi sesuatu yang berbeda dari apa yang ia yakini. Sementara di bulan puasa kita tentu diharapkan untuk betul-betul dapat menjauhi sifat bohong. Harus betul-betul jujur hatta terhadap diri kita sendiri. Mengapa? Karena ibadah puasa kan yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Kalau sholat mungkin masih ada riyaknya. Kita bisa berbangga-bangga dengan sholat yang kita tampakkan. Kalau dalam urusan zakat, haji, kita bisa dirusak amal tadi dengan riya. Mengapa? Karena bisa kita jadikan alasan untuk berbangga dengan orang yang tidak punya kemampuan untuk mengerjakan ibadah itu. Tapi kalau puasa, apa yang mau disombongkan? Apa yang mau diriakan? Jadi kalau ada orang yang sedang berpuasa, rajin berpuasa, datangi orang yang kaya dengan harapan ingin dapat santunan, dapat sedekah. Ngomong, aku ini rajin puasa, sedekahilah aku. Jiwang kaya, bukannya kau tuh puasa karena hobi, puasa karena buntu. Memang terpaksa puasa. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan dalam ibadah puasa. Mengapa? Karena menunjukkan kelemahan diri, kefakiran diri. Maka kata Allah, sesungguhnya amal anak Adam itu kembali kepada dirinya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu kata Allah untuk aku dan aku yang akan menentukan balasan, kadar balasan kepada orang yang berpuasa. Nah, di antara ulama memaknai hadis ini bahwa hakikatnya puasa itu memang ibadah yang internal antara diri pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa saja menampakkan diri seolah-olah berpuasa padahal kita sudah buko. Jadi habis zuhur makan sepiring 2 piring di dalam kamar, keluar pecahnya wong paling lapar sedunia. Tapi padahal sudah 2 piring di dalam perut. Kan yang tahu hanya kita dengan Allah. Maka ketika dengan ibadah puasa ini melatih kita jujur terhadap diri kita. Dan itulah nurani. Ketika kita mampu mengikuti hati nurani, jujur terhadap hati nurani, maka kita menjadi orang yang paling baik di hadapan diri kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wal'iyadzubillah, kita memohonkan perlindungan kepada Allah agar kiranya kita dijauhkan dari perilaku bohong, perilaku culas, perilaku khianat, agar kiranya kita dapat menjadi orang yang jujur, orang yang mampu memenuhi janji, dan orang yang dapat menunaikan amanah. Itu hadis yang pertama. Selanjutnya hadis yang kedua dari An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini qad raaitu ahaduhuma wa ana antadirul akhar. Aku, kata Rasul, sudah berjumpa, Rasul menceritakan tentang 2 perkara. Satu sudah kutemui, kata Rasul, tapi satu belum kutemui, aku menunggunya. Haddatsana annal amanah nazalat fi jadri qulubir rijal, bahwa sesungguhnya amanah itu pernah hadir di dalam hati seorang, kemudian diangkat, kemudian ketika laki-laki tertidur, kemudian Allah angkat, yanamur rajul an-naumah fatuqbadul amanah min qalbi. Tertidur sebentar, diambil amanah dari dalam hatinya fayadhillu atharuha mithlal waqti. Maka yang tertinggal amanah di dalam diri laki-laki tadi hanya seperti bekas luka saja. Summa yanamu, kemudian laki-laki tadi tertidur, an-naumah fatuqbadul amanah minhu min qalbihi, kemudian diambil lagi sisa amanah yang tersisa di dalam dirinya, fayadullu atharuha mithlu atharil majli kajamri darjatuhu ala rijlika. Kemudian ketika dia tidur yang kedua, amanah yang tersisa seperti bekas luka tadi diambil, maka yang tersisa hanya seperti kelupasan kulit, hanya seperti bercak-bercak di ujung kulit. Dengan mudahnya engkau tendang, engkau buang dengan kakimu. Wa yusbihun nas yatatabauna fala yakadu ahadun yuaddi al-amanah. Sehingga tidak lagi tersisa orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang amanah. Bahkan ketika mereka sedang melakukan jual beli, dikatakan inna fi bani fulan rajulun aminan hatta yuqalu lirrajul ma ajladuhu ma adfaruhu ma aqalahu. Sampai di pasar itu tidak ditemukan orang-orang yang jujur. Kemudian di antara mereka berkata, ada di dusun sana, di sebelah sana ada kaum yang seorang laki-lakinya sangat jujur, paling jujur manusia. Diomongkan dengan laki-laki tadi, dia paling jujur, paling amanahnya orang manusia. Padahal wa ma fi qalbihi mithqal habbatin min jardalin minal iman. Padahal di dalam hati laki-laki tadi tidak ada sebesar biji sawi pun keimanan.
walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum ma bayatu. Kemudian dikatakan, kalau kata Ibnu Hudzaifah, sungguh telah datang kepadaku suatu masa, aku tidak peduli lagi siapakah di antara kalian yang dapat aku ajak untuk melakukan transaksi jual beli, jika dia seorang muslim agamanya yang akan mengembalikan amanah atau hakku, dan jika dia seorang Nasrani atau Yahudi, petugas dari pemerintah yang akan mengembalikan hakku. Untuk sekarang aku tidak akan melakukan jual beli kecuali dengan sipulan dan sipulan. Jadi hadis ini panjang, menceritakan tentang prediksi Rasulullah nanti menjelang akhir zaman kita akan kesulitan mencari orang yang terpercaya. Kita akan susah mencari orang yang jujur. Mengapa? Karena sudah begitu banyak kebohongan di sekeliling kita. Kita tidak dapat menilai secara literal hadis ini, bahwa dikatakan artinya sekarang karena menjelang akhir zaman maka kita akan selalu berjumpa dengan kebohongan. Masih banyak orang-orang yang jujur di lingkungan kita, tapi kebohongan dengan pabrikasi berita-berita bohong dan lain sebagainya, dengan mudahnya kita terhanyut akibat kebohongan. Apalagi wong Indonesia ini kan galak mudah dibohongi dan senang dibohongi. Apa? Karena kebohongan yang menjanjikan angin surga itu yang kadang-kadang memberi motivasi gitu. Harusnya sudah rengko, tapi karena sabar dengar lagi, tunggu baik, sabar dengar lagi. Ujung-ujungnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, belumlah sampai ke nikmat dulu keburu mati kemudian, cerita Jamrud di dalam lagunya itu. Maka pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, yang ingin kami sampaikan di hadis kedua ini, kita tidak tahu apakah fenomena itu memang betul-betul sudah sampai ke negeri kita, sudah sampai ke kota kita, atau hatta mungkin sudah sampai ke dalam rumah kita. Tapi kita berpegang dengan janji Rasul di dalam beberapa hadis yang pernah kami sampaikan di beberapa pertemuan, bahwa Islam itu datang dulu dalam keadaan asing, ketika dia kembali nanti tetap dalam keadaan asing. Maka kata Rasul, genggamlah, gigitlah dengan gerahammu kuat-kuat, karena Islam itu seperti bara api, dipegang tangan mutung, dilepaskan maka baranya akan mati. Maka kita wajib berpegang teguh dengan kaidah Islam, qulil haqqa walau kana murran. Katakan kejujuran itu meskipun pahit, karena hakikatnya kejujuran itu tidak akan berbuah keburukan, pasti akan mendatangkan kebaikan, tapi akhirnya di ujungnya begitu. Kalau pepatah orang Palembang itu kan, kalau orang baik itu kan menangnya belakangan tuh lah. Kalau bandit selalu menang di awal. Nah, anak muda kapan lana tinggal 1 atau 2 menit lagi film berakhir, ujung tamat selesai baru menang. Anak muda cara pahlawan itu kan selalu menang belakangan. Tapi ingin menegaskan kepada kita, tidak akan disia-siakan oleh Allah bagi kita yang berperilaku jujur. Meskipun nanti kita akan berjumpa dengan orang-orang culas, bukan berarti kita menafikan orang-orang yang ada jujur di antara kita. Meskipun dunia sekarang semuanya berkhianat, tapi kita tidak boleh mengkhianati janji kita sendiri. Jadi orang berbohong dengan kita, tapi kita tidak boleh membohongi orang. Orang melanggar sumpah di hadapan kita, tapi kan kita diharamkan untuk melanggar sumpah. Orang yang berkhiar terhadap amanah janjinya dengan kita, tapi kita haram untuk melanggar sumpah dan janji kita kepada orang lain. Meskipun orang itu berbohong kepada kita, kita wajib membalasnya dengan kejujuran. Dan itulah salah satu hikmah di antara ciri Nabi Muhammad SAW. Beliau dikatakan pendusta, beliau dikatakan nabi palsu, beliau dikatakan orang gila, tapi seluruh penduduk Mekah percaya Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Jadi pemuka Quraisy itu kalau mereka mau berangkat berdagang ke Syam, makan waktu 3 bulan, berangkat ke Yaman, makan waktu 3 bulan, mereka menitipkan harta mereka kepada orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya. Satu-satunya referensi di Mekah ketika mereka keluar dari Mekah untuk berdagang, menitipkan harta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka benci dengan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan Nabi Muhammad bohong. Mereka katakan Nabi Muhammad nabi palsu karena urusan agama. Tapi dalam urusan kepercayaan menitipkan harta, Nabi Muhammad adalah satu-satunya referensi di Mekah. Hatta akhirnya beliau hijrah ke Madinah, kehilangan orang-orang Mekah itu orang yang jujur tinggal di antara mereka. Maka saya katakan tadi, meskipun dunia menjadi penipu semua, kita jangan menjadi seorang penipu. Meskipun orang berperilaku culas kepada kita, kita haram hukumnya untuk membalas kebohongan dengan kebohongan yang sama. Kita wajib menjawab itu dengan etika Islam berupa kejujuran. Katakan kebenaran meskipun pahit hasilnya.
Pemirsa Perempuan RRI yang kami cintai, kami banggakan, kemudian hadis terakhir saya sampaikan bercerita tentang janji, amanah, dan juga berkenaan dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Juga dari Abu Hudzaifah dan Abu Hurairah. An Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Qala, mereka berkata, qala Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayaqumul mu'minuna. Di akhirat nanti Allah kumpulkan seluruh manusia, kemudian berdiri orang-orang yang beriman, hatta tuzlapu lahumul jannah, dihadapkan kepada mereka pintu surga, fayatuna Adam. Nah, posisi surga tadi masih terkunci. Maka kemudian orang beriman mendatangi Adam, salawatullah alaihi, semoga Allah limpahkan keselamatan baginya. Fayaquluna, orang-orang tadi berkata kepada Adam, bapak kita Adam, ya abana, wahai aba kami, istabah lanal jannah, tolong bukakan pintu surga bagi kami. Fayaqul, maka Adam menjawab, wahal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum. Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan ayahmu? Maksud Adam itu, aku dapat aja anak nolong kamu, kenapa yang menyebabkan kamu keluar dari surga? Lastu bisahibi, aku tidak punya kemampuan buka pintu surga tadi. Irhabu ila ibni Ibrahim khalilullah, datanglah kepada anakku Ibrahim, dia adalah kekasih Allah. Qala fayatuna Ibrahim, akhirnya orang-orang beriman tadi mendatangi Ibrahim, menyampaikan hal yang sama, minta bukakan pintu surga. Apa jawab Ibrahim? Lastu bisahibi dzalika, aku tidak punya kemampuan, aku bukan yang berhak untuk membuka pintu tadi. Innama kuntu khalilan min warai. Aku ini cuman kekasih Allah, antara kekasihnya yang lebih mulia daripada diriku. Ya'mid ila Musa alladzi kallamallahu taklima. Datanglah kepada Nabi Musa, mengapa? Karena dia adalah nabi yang sering diajak berdiskusi, berdialog, berbicara dengan Allah. Fayatuna Musa, datang menemui Nabi Musa dengan permintaan yang sama, minta bukakan pintu surga. Apa jawab Nabi Musa? Fayaqulu lastu bisahibi dzalika, aku tidak punya kemampuan untuk membuka itu. Idhabu ila Isa, datanglah kepada Nabi Isa, kalimatullah. Karena Isa ini kan dijuluki sebagai kalimatullah wa ruh. Jadi dijuluki kalimat Allah dan juga ruhnya Allah. Yaqulu Isa, datang menemui Isa dengan permintaan yang sama, jawab Isa, lastu bisahibi dzalika, aku tidak punya kemampuan itu. Fayatuna Muhammad, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya orang beriman datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu, akhirnya Nabi Muhammad tegak berdiri, fayu'dzanu lahu, meminta kepada Allah diberi hak agar untuk membukakan pintu surga bagi orang-orang yang beriman. Wa tursalul amanah. Nah, jadi dalam hadis ini diceritakan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali masuk surga di akhirat, dan kaum beriman, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali masuk dalam surga Allah. Wa tursalul amanah war rahim. Nah, ketika dalam proses menyeberang daripada mahsyar menuju surga itu kan ada jembatan Siratal Mustaqim namanya, yang katanya lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut di belah 7. Nah, amanah dan kasih sayang itu berdiri di kiri dan kanan jembatan, memegangi orang-orang yang punya amanah dan silaturahim, menjaga agar jangan sampai orang melintas yang punya sifat amanah dan sifat kasih sayang ini terselamatkan dari ujian terakhir ketika melintasi jembatan Siratal Mustaqim. Jangan sampai orang ini jatuh. Maka dikatakan amanah dan silaturahim Allah kirim untuk mengawal kaum muslimin, orang yang beriman melintas di atas jembatan Siratal Mustaqim. Kemudian payakumani, silaturahim dan amanah tadi tegak berdiri janbatai as-sirat, di kiri dan kanan dari jembatan Siratal Mustaqim. Yaminan wa shimalan, kiri dan kanan. Payamuru awwalukum kabar, ada yang pertama kali lintas seperti kilat. Qultu bi abi wa ummi ayu syai'in kamaril bar. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang terbang lari seperti kilat tadi? Qala alam tara kaifa yamur wa yarji fi tarfati ain. Yang dimaksud dengan lari seperti kilat ini, kamu kata Rasul melihat dia berangkat dengan dia balik hanya dalam satu kali kedipan mata. Itulah kecepatan orang yang berlari melintas di atas jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat tadi. Summa kamaril rih, kemudian yang kedua melintas di atas jembatan Siratal Mustaqim seperti angin. Summa kamarit tayr, ada juga yang melintas seperti burung. Jadi tidak mijak sama sekali di atas jembatan Siratal Mustaqim, terbang saja melintas. Wa asyadur rijal tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qa'iman as-sirat. Ada juga yang berjalan dengan santai di atasnya, ada yang berlari, yang tertatih, bahkan ada yang merayap di atas jembatan Siratal Mustaqim. Sementara Nabi Muhammad nanti di ujung jembatan Siratal Mustaqim setiap kali wa yaqul rabbi salim hatta ta'jiza a'malul ibad. Ada yang terjatuh, Nabi Muhammad minta, ya Allah selamatkan jangan sampai jatuh itu umatku. Jadi satu persatu kita umat Islam ini dinanti oleh Rasulullah di ujung jembatan Siratal Mustaqim, memperhatikan kita satu persatu lintas di atas jembatan Siratal Mustaqim. Saya berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Hatta yaji'u rajul la yastati'u sayr illa zahaban, sampai ada yang tidak bisa berjalan di atas, bergelantungan di atas jembatan Siratal Mustaqim. Wa fi hafatai sirat kala libain mu'allaqatun ma'muratun bi akhdin man umirat bi. Sementara di bagian bawah dari jembatan Siratal Mustaqim itu ada kait dari besi seperti gancu, seperti apa gitu. Ingin mengambil orang yang sedang melintas di atas jembatan Siratal Mustaqim. Ingin meraih agar orang tadi nyampak. Karena kita tahu di bawah jembatan Siratal Mustaqim itu ada neraka. Nah, itu gambarnya, kata Nabi, karena kita belum sampai ke sana kan. Tapi paling tidak ini merupakan ancaman agar kita jangan sampai melakukan dosa, karena berat sekali proses ujian terakhirnya, dan kemudian kita menjaga amanah dan kejujuran agar kita dibantu oleh sifat amanah dan silaturahim tadi, dan diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pamakdusun wa muqardasun finnar. Sementara orang yang punya sifat culas, orang yang punya sifat khianat akan dilemparkan dalam api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Waladhi nafsu Abu Hurairah biyadihi inna Faqra jahannama la sab'una kharifan. Kemudian kata Abu Hurairah bersumpah dengan dirinya, jiwaku ada di dalam genggaman tangan Allah, sesungguhnya jarak antara jembatan Siratal Mustaqim dengan neraka, teraknya neraka itu adalah 70 tahun cahaya, 70 tahun lamanya jarak dari jembatan Siratal Mustaqim sampai jatuh ke dasarnya neraka tadi. Hadis riwayat Muslim.
Pemirsa, perempat dari Palembang yang kami cintai kami banggakan, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Bukan membanding-bandingkan, tapi memang Nabi Muhammad diberi kesempatan untuk memberi syafaat, membantu orang-orang yang beriman, umatnya untuk diselamatkan pada masyarakat. Kemudian di antara tempat yang terpuji, ya ba'atha Allah maqam mahmud, janji Allah engkau akan ditempatkan di tempat yang tertinggi di sisi Allah nanti kelak saat dibangkitkan pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, amanah dan sifat silaturahim akan menjadi pendamping bagi orang-orang beriman saat menghadapi ujian di padang mahsyar. Kemudian kita sangat percaya hadis ini bukan berarti mendiskreditkan Nabi Adam, bukan mendiskreditkan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita percaya seluruh nabi itu punya sifat maksud terjaga dari dosa masa lalu dan dosa-dosa yang akan datang, tapi menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan ayahnya Adam, kakaknya Musa dan lain sebagainya. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai kami banggakan. Nah, tema dari hadis ketiga ini menjadi angin segar bagi kita, janji bagi kita, sesulit apapun kejujuran yang kita lakukan di dunia, kita nanti terpinggirkan, termarginalkan dari lingkungan gara-gara kita memilih untuk hidup jujur di antara kelompok orang-orang munafik, kita pasti akan dianggap musuh. Ketika kita bersikap baik di hadapan orang-orang buruk, maka kita akan dianggap penyakit. Ketika kita berusaha untuk menjaga amanah di lingkungan orang-orang yang khianat, kita pasti akan dianggap bisul yang harus diamputasi. Tapi sesungguhnya sesulit apapun kehidupan orang yang jujur, kelak di akhirat dia akan menjadi bintang di antara bebatuan di padang mahsyar. Menjadi janji manis bagi kita, walaupun sulit kehidupan kita berbuat jujur, sesungguhnya kejujuran akan menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih nanti akan menyelamatkan kita saat kita nanti dibangkitkan di akhirat. Jadi kembali ke tema di awal tadi, moga-moga dengan kegiatan ibadah puasa Ramadan, semua aktivitas ibadah wajib maupun sunnah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, mengasah kemampuan kita untuk membersihkan nurani, kembali kepada khittah, kembali kepada kesucian, salah satunya adalah mampu bersikap jujur. Dan jujur adalah merupakan kebaikan universal. Saya yakin di seluruh bumi, agama, ras, suku apapun, semua memuji sikap jujur. Itu yang disebut dengan kebenaran universal. Agamanya apapun pasti mengagumi orang yang jujur. Agama manapun, mazhab apapun, negara manapun, kebudayaan apapun, pasti benci dengan sikap tidak jujur. Pasti benci dengan kebohongan. Bahkan orang yang biasa berbohong pun benci ketika dia dibohongi. Itu menunjukkan bahwa kejujuran adalah merupakan kebenaran mutlak yang Allah tanamkan di dalam diri manusia. Ketika kita mampu menghidupkan sifat kejujuran, insya Allah kita akan berjumpa dengan kebenaran yang sebenar-benarnya, Allah al-haq, dan kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur, demikianlah tadi Hikmah Pagi edisi hari ini dengan topik menjadi pribadi yang dapat dipercaya dengan subtema Perintah Menunaikan Amanah bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI. Terima kasih Ustadz atas telah yang disampaikan ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, amin. Dan juga menambah keimanan kita bersama ya. Amin insyaallah. Nah, serta ini memotivasi kita galau-galau untuk senantiasa menjaga amanah dalam setiap aspek kehidupan. Insyaallah. Dulur jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Boyos Patusan, karena setelah ini sampai dengan pukul 6 kita akan mendengarkan hiburan religi.